ada. Neon itu apa? Neon itu lagi ini kayak orang disenggol tuh langsung bacok gitu loh. Oh, Apanya namanya itu? Lagi ain, sakit ain. Oh. Mental kan pakai lipstick. Apa? Oh, mental kan pakai lipstick. Mental lah, apa pula? Astaga. Apa kalau gitu? Kamu mendengar iklan ini Uring-uringan. memakai Spotify gratis. Yuk lah yang mau naik yuk. Aku jarang loh di roomnya si ini loh. Si siapa namanya? Udah lama kita ya dulu gibah gitu tiap tengah malam ya kan? Setahun lalu ya. Ini kita flashback. Udah lama kita nggak ini. Iya. Bagaimana kalau kita PK? PK. PK kita yuk. Aduh, nggak cocok aku PK. Yang terakhir PK digeruduk soalnya. Nanti kita diseruduk loh. Aduh, Diseruduk. ngeri kali aku yang PK. Digeruduk ya kan? Ya ampun, yang kasihan nanti. Sian guys, sian. Siapa ya? Nggak ada kah? Tapi banyak di bawah ini haina ya. Oh, banyak. Hama apa Haina? Hama. Elia idola apologet. Terus aku nggak kalian anggap? Enggak kalian. Kasihan kali lah itu loh. Adalah apologet senior yang sudah banyak memualaf. Kok memualaf? Balik. Iya. Kak Agatha lagi dilaporkan polisi. Kemarin aku dilaporkan sama pacarku sama mamanya gara-gara aku nggak ngasih dia kecupan malam. Ada lagi kan? Aku juga kemarin dilaporkan loh. Apa? Kenapa? Karena terlalu ganteng. Ya biasa. Aku kayak imut gitu loh. Jadi dilapor. Oh, jadi kalau terlalu imut itu dilapor. Terus kalau aku terlalu jujur juga dilapor ya kan? Iya. Ini tolong ya, yang naik ke room gua cuman dukung Elia, gua hempas kalian semua. Nah, ini adalah jenis yang typing ini adalah jenis orang-orang yang tidak menghargai hostnya ya. Kalian bisa nggak sih? Nggak usah ngemuji-muji si Elia terus di hadapan gua, bisa nggak sih? Mereka tuh sedang memuji Allah bukan memuji aku. Nggak boleh aku dipuji-puji. Nggak boleh orang dipuji-puji. Agatha turun, habis lah. Dia hostnya kok. Gimana lah memang. Mana ya Glenn? Agatha Ayolah kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Udah lama kita nggak makan. Alah, kemana lah kita? Ya aku doakan lah ya, mudah-mudahan hari ini ada 10 paus ya, cair bisa ketemu kita di Bandung. Jangan ke Bandung lagi, kita udah bosan. Itulah ya kan. Potongan 30% gitu. Gak apa-apa lah. Nah tuh, langsung yang kau mau. Aku Pak, enggak. jangan kasih 1 Pak, kasih 10 Pak. Oh, dengerin Pak. Dia mau ke ini soalnya mau ke Bandung. Iya, biar bisa aku beli tiket pesawat ya kan. Ke Bali lah. Ke Bali. Janganlah Indonesia, janganlah Indonesia. Aku udah lama nggak ke Indonesia, pengen kalau aku ke Indonesia lah. Kau lagi di mana sih sekarang, di Maldives? Masih di Maldives? Masih Maldives. Oh, masih di Maldives. Oh. Ada lagi pausnya. Ini paus apa paus? Kau jangan kayak gitu, nanti kau kena. Makasih ya Pak, siapapun itu, makasih. Nah, Lah diskusi lah kita, ayo. Diskusi apa? Diskusi Seriusan ini. Mau ke Diskusi Maldives? apa? Tadi lah aku ini ke Maldives. Udah 2 pausku ya kan.
Janganlah, kau pulanglah ke Indonesia. Kau kan lagi nggak di situ. Pulanglah. Biar makan lagi kita. Kayak kemarin itu kita makan steak kan enak. Iya. Tapi kan enggak aku yang bayari, kan kau yang bayar aku. Kan berlaku sekali ini gantian. Masa aku aja yang bayarin kau? Kau lah. Itu dari mana? Dari mana duit? Hah? Dari mana duitku? Kau lah. Jual ayam. Naiklah ke lain yang mau tanya. Jangan banyak cerita. Mana yang mau nanya? Nek, yang mana? Yang mana? Kau belum ini rupanya. Apa? Belum moderator. Belum. Enggak, kau buat aku moderatormu, itulah kau sombong kali kau. Aku pula lebih. Awas digerudu. Oh, enggak ada di Maldives gerudu ya. Nggak ada orang semua orang di Maldives Islam. Pantas lah latarmu beda. Ternyata kau udah di Maldives. Yes. Silakan Pak L50N1 N2. N50N1 ini nama virus bukan sih? Bukan Mbak Agatha. Oh, bukan. N50N1 itu namanya Sony gitu loh. Sony. Oh iya Sony. Iya. Ini baru pertama lihat nih saya ini live-nya. Aku manggil apa ya sama Bang Elia atau Bang Elia nih? Langsung Bilang aja. Jangan mau kenalan pula, ini bukan room perkenalan, jodoh silaturahmi, bukan. Buru-buru kali Kak Agatha ini. Aku nggak ada mau nanya ini, nggak berdebat. Ganti ya, bukan buru-buru Bang. Kok kira yang ngantrin ada ratusan? Ya. Langsung aja ke pertanyaan. Ini udah gak sabar ini si Elia nih mau jawab. Enggak lah, kau nih. Gas. Waduh, jatuh dia. Jatuh cok barangku. Barang apa yang jatuh cok? Apa namanya iPadku jatuh. Loh, kemana bapak tadi? Oh, udah naik room apa-apa. Sedap. Mantap. Halo. Ya, halo Bang Kiting. Selamat malam. Malam juga. Kamu Kristen? Saya ingin bertanya, Kak. Islam Kristen Bang? Kristen, selalu. Oke, silakan mau bertanya apa? Saya ingin bertanya, jodoh itu di tangan Tuhan atau tangan manusia? Dicari Bang. Kau kira kalau nggak kau cari jodoh, terus Tuhan nganter-nganter jodoh itu sama kau? Cari lah Bang, usaha lah Bang. Kau kira di tangan manusia, Kak? Iya, pilihanmu lah. Apa kau kira Tuhan pun ngurusin jodoh kau? Nggak mandiri kali kau jadi manusia. Kan ada yang bilang kalau rezeki, jodoh, dan kesehatan di tangan Tuhan gitu. Saya cuma tanya Gimana dalilnya? Nggak ada Bang. Jodoh itu ya kau pilih sendiri. Manusia ini memiliki pilihan. Adam dan Hawa aja karena pilihannya lah jatuh ke dalam dosa. Memang ya ditakdirkan? Enggak. Satu lagi Kak, ada saya satu lagi. Kan saya kan gereja HKBP. Saya kan kalau di HKBP itu setiap Natal ada untuk apa katanya cari apa dana seperti lelang gitu. Apakah itu bagus atau tidak Kak? Kau jawab lah Elia. Apa katanya? Kan HKBP gerejanya setiap menyambut Natal kami mengadakan
seperti lelang gitu, makanan dilelang gitu, mengumpulkan dana gitu loh. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Selama itu kan lelang itu kan dilakukan setelah liturgi. Jadi acara ibadah liturgi sudah selesai, ibadah sudah selesai, baru setelah pulang menerima doa berkat, setelah pulang menyanyi doa Bapa Kami, baru itu dilakukan. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya masalahnya gini loh Kak, ibaratnya seperti ada yang mampu, ada yang tidak mampu gitu. Yang tidak mampu itu kan urusan mereka. Mereka mau beli silakan, mau nggak beli juga nggak apa-apa. Kan iya, itu penggalangan dana dengan cara yang kolaboratif antara jemaat. Kan nggak dipaksa. Iya, tapi kan sepertinya yang mampu itu merasa merasa hebat gitu loh. Tapi yang tidak mampu merasa itu kan pikiran Bapak kan Perasaanmu aja loh. Perasaanmu aja. Belum tentu orang itu gitu mikirnya. Jangan negatif thinking Pak. Nggak boleh gitu. Itu subjektif, bukan objektif. Kalau Bapak bilang mereka seakan-akan merasa hebat, itu kan subjektif. Objektifnya nggak begitu. Gitu loh. Lihat dari objeknya Pak. Gitu. Kalau itu dilakukan setelah liturgi, setelah ibadah selesai nggak apa-apa. Gitu. Itu kan persepsi Bapak aja. Iya tahu Kak, tapi gimana ya menerangkannya? Lama, kebanyakan tapi. Udah dijawab, kamu kok masih tapi? Gimana ya menerangkannya? Kok masih ada dah? Ini Gabriel ini kayaknya. Halo Gabriel. Gabriel. Assalamualaikum. Halo. Salam. Anjir. Aduh, Mike. Masih itu? Tadi portal Islam tadi mau ku naikkan kok udah nggak ada, dia hilang. Mana tadi? Si Michael gak itu? Iya. Michael. Ini Michael. Oh, Michael. Michael, DM aku ya Michael. DM, oke. Iya, aku mau ini Michael. Aku follow dulu lah Kak Michael. Siap. Lanjut. Halo. Mana nih? Oh, kok masih muter-muter dia? Mikom. Nggak ada. Jam. Halo, Nizam. Halo. Nizam Kristen Nizam. Enggak. Hah? Enggak. Apa enggak? Nizam Kristen, Bang. Halo. Oh iya, Islam. Apa yang mau ditanyakan seputar iman Kristen? Silakan. Tidak ada. Oh, terus mau ngapain naik? Ya, udah dibawa dulu lah. Sudah sekali gitu. Aduh, jelas. Halo, Indra Poer. Halo. Mikom. Loh, hilang. Gue udah denger 8 orang ya, dihitung-hitung yang ngomong gue ini Fatslav beda woi. Bukan, woi. Emang mirip ya? Enggak. Ini bukan Faslab, ini Pastap. Waduh. Astaga. Ya kan? Itu Faslab di bawah tuh, ketawa-ketawa tuh. Ada dia tuh typing dia. Halo, Sajakar. Kiku. Ini gimana sih? Ada berapa orang yang mau naik?
Ada 57, 58, 59. Banyak. Elia model rambutnya cepat manja. Oh, ganteng lah begini, bro. Halo. Profesor. Halo, Ya, Islam Kristen. Kristus, pengikut Kristus. Silakan Pak, ada yang mau ditanya? Gimana ya? Berbahasa apa? Manang bahasa Indonesia? Marbahasa Mal di Panghita. Indonesia aja, Pak. Biar banyak yang ngerti, biar semua ngerti. Ada celaka. Berbahasa Arab Mahita. Ya kan? Mau tanya apa, Pak? Bah, udah lari. Malawi mana? Agatha mirip Ratu Entok. Seukuah mulaku. Segitu. Ingat, mengingat samamu Muslim. Tak baik itu loh. Masa? Agatha turunkan aja ke Agatha, salah pencet tadi ke Agatha. Kok tap-tap ya? Kesuruh pula ada tap-tap. Wah. Jadi teman Ratu Entok? Enggak lah, ini kan laki. Aku kan cewek. Beda lu. Halo, Hikum. Ada Dedek Michael. Kok Betul lah. Kok ya, Pris? Kok nge-Pris, oh my God. Terus tadi kok. Silakan Bang Hi. Kamu Kristen Bang Hi. Ya jangan gituin, woi. Kecil aja. Deh lah Michael. Silakan Bang Hi. Ada yang mau ditanya? Apa? Ini Bang Hi ini. Apa Islam atau Kristen perbedaan Bang? antara Yesus dengan Isa? Abang Islam atau Kristen Bang? Hah? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, terus apa yang mau ditanyakan Bang? Kristen. Astaga Tuhan. Apa Jadi yang kenapa kalender kita sekarang tidak nggak dibuat lagi namanya kenaikan Isa Al-Masih, sudah kenaikan Yesus Kristus? Oh, Apa masalahnya? nggak ada masalahnya Bang. Itu kan memang kemarin itu ada nomenklatur. Jadi memang diubah karena memang yang memperingati itu adalah orang Kristen. Tentu yang diperingati orang Kristen itu adalah Yesus Kristus, bukan Isa. Karena di dalam Quran Isa itu diserupakan. Gitu. Isa, orang Isa. Orang Isa. Apa lagi yang mau ditanya Bang? Assalamualaikum. Nggak jelas kok Bang. Oke, itu aja dulu Kak. Siap. Tuhan berkati Bang. Allah ini semuanya. Mana nggak jelas yang naik Kak? Jadi ngantuk aku, nggak ada yang benar. Iya, nggak seru. Halo, official apa ya? Official M. Tapi Ya. official mall. Oh, Mau tanya, silakan. di gereja itu pernah ada beberapa orang itu bisa lihat katanya di gereja itu ada setannya kan. Nah, tapi bingungnya itu gini kan, katanya kalau waktu ibadah itu pujian, di atas pujian penyembahan Tuhan hadir. Kenapa ada beberapa orang di gereja itu melihat penampakan setan pada waktu ibadah? Bukankah
setan harusnya waktu pujian penyembahan itu dinaikkan, Tuhan hadir, setan kan tidak ada. Silakan. Iya, setan itu Pak yang suka demo gereja, yang suka nyegel gereja pakai sorban putih. Ya ampun. Iya. Itulah Pak, setan aslinya tuh yang begitu Pak, yang suka moma mimbum ya. Ya, Iya betul. gitu. Nah, ini kemarin di gereja karismatik sih ada yang beberapa jemaatnya itu lihat setan, katanya ada yang bisa lihat gitu kan, dan itu Tapi begini, kalau masalah itu kan pengalaman subjektif ya. Segala sesuatu itu harus diuji, gitu loh. Ujilah segala sesuatu. Jadi kalau misalnya mereka melihat ada hantu-hantu benar, nah untuk melihat itu benar atau enggaknya, lihat gerejanya itu buahnya bagaimana, gitu. Apakah gereja itu mengajarkan perkara-perkara yang benar, atau memang gereja itu dibangun atas dasar yang benar, atau memang gimana, gitu loh. Jadi dilihat dari buahnya gereja itu gimana, si gerejanya itu. Kalau gereja setan pasti ada setannya Pak, pasti banyak, gitu loh. ini gereja mega church, gampangnya orang juga mungkin karena pendetanya sering-sering jalan ke neraka itu ya. Saya nggak tahu ya. Kalau jalan-jalan ke neraka sih itu udah pasti salah ya, karena neraka tuh belum ada, gitu loh. Jadi apa yang dijalaninya, gitu loh. Nah ini yang lihat itu 3 orang berbeda, waktu ibadah youth, lalu ibadah Jalan-jalan itu ke Maldives, bukan ke neraka. Itu pun agak lain. Nah, ini yang lihat itu kan anak youth umum, sama ada satu ibadah lainnya juga. Jadi dengan 3 orang berbeda melihat di gereja itu pada waktu ibadah, melihat cewek yang sama tapi benar-benar itu makhluk halus kayak gitu waktu ibadah. Nah harusnya secara alkitabiah itu bagaimana? Apakah pada waktu ibadah otomatis setan tidak ada? Atau gimana penjelasan Alkitabnya? Atau memang mungkin Di mana-mana setan itu ada Pak. Di mana-mana hantu itu pasti ada. Dia ada dimanapun berada. Dan dia memang, makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita ya penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa itu pasti ada. Tetapi kan bukan gedungnya itu yang dimaksud, tetapi orang-orangnya. Nah sekarang orang-orangnya yang katanya melakukan penyembahan itu melakukan penyembahan yang bagaimana? Bener nggak? Atau ngawur atau gimana? Kan gitu. Bukan gedungnya yang menjadi fokusnya kita. Kalau Bapak bilang dia mega church-nya itu, meganya itu dalam hal apa? Apakah dalam hal gedungnya karena gede, atau memang karena pengajaran gereja itu memang yang besar dalam hal yang benar atau besar dalam hal yang salah? Nah itu yang harus diuji, itu yang harus dilihat, gitu loh. Boleh tahu kalau penjelasannya yang Ayub yang waktu ada setan dan malaikat dipanggil Tuhan itu kayak gimana kalau itu? Maksudnya? Kok lari ke situ? Waktu Ayub. Oh, yang waktu setan ditanya, setannya lagi menjelajah dunia. Iya. Nah iya, memang itu betul. Memang itu. Jadi setan itu memang menjelajahi di mana ada manusia, pasti setan itu ada di situ. Betul. Berarti di dalam hadirat Tuhan pun setan itu ada ya? Apa? Di dalam hadirat Tuhan setan pun ada. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam artian hadirat itu Tuhan. kondisinya waktu Ya Tuhanlah yang ada. Kok di hadirat Tuhan jadi setan? pada waktu di Ayub itu kondisinya itu di surga atau di mana ya? Waktu setan itu. Hadirat itu apa dulu? Jangan asal ngomong Pak. Hadirat itu apa dulu? Nah, ini saya tanya karena konteksnya waktu Ayub itu, waktu di Ayub itu kondisinya di surga atau di mana ya? Yang Bapak baca apa di situ dikatakan? Kitab Ayub ya. Saya nggak lihat lebih jelas. Tapi konteks yang mau Anda tanyakan ini kami belum ngerti loh. Sama. Pertanyaanmu tebak-tebak si buah manggis. Kan waktu di kitab Ayub
itu kan dikatakan di pasal yang Terus hubungannya sama di gereja ada setan tuh gimana? Hubungannya apa? hubungannya ataukah memang pada waktu ya hadirat Tuhan itu ada dan setan pun tetap ada di situ juga gitu loh. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Allah itu datang ke dunia, artinya setan nggak ada di dunia gitu. Oh iya, betul. Sekarang Oke, thank gini you. Pak, sekarang gini. Ya, Pak. Waktu Tuhan Yesus dicobai itu gimana menurutmu? Allah loh itu. Betul ya. Oke, Nah, itu. sudah dapat jawabannya. Kalau ditanya apakah di gereja itu ada setan, ya ada. Lihat Ada. gerejanya. Oke, Kalau gerejanya memang sesat ya pasti ada di situ. iya. Justru gereja yang benar itu akan selalu diganggu oleh setan, tapi nggak akan berhasil gitu loh. Makanya lihat dari buahnya. Tapi di gereja aku nggak ada setan kok. Gereja aku nggak ada setan soalnya. Karena gini Pak, yang Bapak khawatirkan itu jangan khawatir di gereja ada setan. Karena banyak manusia juga yang sebenarnya itu adalah setan. Kayak setan. Manusia. Tuh, pengajar-pengajar sesat itu kan setan semua itu. Iya, betul, betul. Nah, itu. Oke. Ya, makasih sudah dapat jawabannya. Tuhan berkati Pak official. Ya, makasih. Apalagi setan yang poligami itu bahaya Pak. Agatha cengar-cengir siap dijemput ke pelaminan. Aku belum siap mau dilamar. Jangan dong, aku belum siap dibuahi. Tolong. Jangan bang, jangan buahi aku. Belum ready, belum mati. Oh, namanya ngeri kali. Kafir laknat Allah. Ngeri kali. Halo kafir. Selamat malam. Oh, ngeri kali nama kau bang. Salah kan bang? Salam. Ya, ada yang mau ditanya bang? Aku langsung aja ya ke Agatha sama Bang Elia. Ini Yang nyuruh kau nggak langsung siapa? Nggak harus langsung lah. Ngomong waktu. aduh. Aku kan kita kan orang Kristen gitu kan, tapi di tempatku itu biasanya bakar lilin di kuburan, doa-doa di kuburan itu apa benar gitu, apa gimana gitu Kak? Kalau dari pandangannya Kakak gitu. Bakar lilin? Bakar lilin di kuburan gitu kan banyak, itu biasanya kan Banyak nyamuk itu bang di kuburannya bang. Ya nggak apa-apa bakar lilin. Ini memang fakta ini, soalnya banyak banget di tempatku itu kan saya orang NTT gitu. Jadi setiap bulan November tanggal 2 itu biasa banyak yang ke kuburan bakar lilin terus doa. Itu maksudnya gimana Kak? Apa ada tertulis di Alkitab gitu atau gimana? Si bakar lilin di makam kan, di kuburan kan? Di makam gitu, di makam kuburan. Gak tahu aku Pak, kalau bakar lilin di kuburan nggak pernah pun aku ketemu kuburan yang bakar-bakar lilin. Ya kalau di gereja itu setahu gua ada lilin gitu. Nah, kalau di kuburan memang ada. Ya? Apa pengaruhnya mau dibakar di kuburan lilin, kayak mau api kayak dibuatnya kebakaran apa kayak kuburan itu nggak masalah Pak. Emang kenapa? Nah itu kalau saya pikir itu salah apa benar gitu Kak? Kalau bakar lilin Ada terus nggak dilarang di doa Alkitab kuburan. bakar lilin di kuburan? Nggak ada. Nah, ada nggak disuruh? Nggak ada. Ada nggak dilarang? Nggak ada. Ya udah lakukan silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Nggak usah lah repot kali masalah itu. Mau dibakar kayak mau nggak dibakar kayak itu urusan mereka. Yang penting jangan bakar gereja udah. Iya, nggak boleh. Yang bakar gereja tuh hantu Pak. Ya. Apalagi membakar semangat orang-orang untuk menjadi penjahat itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita tahu lah itu ya. Nggak usah lah.
Makanya itu aku juga bingung soalnya di tempat. Ya jangan bingung, udah dibilang nggak apa-apa kok, bakar aja lilin banyak-banyak di kuburan biar nggak gelap. Oh, mungkin mati lampu waktu itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, itu aja Kak. Oke, Tuhan memberkati. Namun kafir nggak enak kali aku nak kok. Silakan Stephen. Ini nama ini kan Stephen Tong, bukan? Bukan. Ada aja kawah. Halo, Pak Stephen. Oh, mau parkun. Nggak bisa ya. Bayar di sini 19.000 per jam. Nggak bisa. Tekan. Halo Pak Yafet, selamat malam. Malam. Isam Kristen Pak. Ya. Kristen Mbak Agatha. Tapi silakan. mohon petunjuk. Saya mendengar penjelasan Tritunggal Mbak Agatha dengan mudah saya pahami bahwa Allah adalah Bapa yang punya roh dan punya firman. Tapi saya berpendapat gini Mbak Agatha, mohon dikasih penjelasan bahwa roh Allah itu roh adanya, sehingga menurut saya Allah itu adalah roh yang kudus dan yang kita sebut sebagai Bapa, dan roh itu hidup oleh karenanya berfirman. Dan saya ada ayat Alkitab yang mengatakan dosa atau hujat terhadap Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Sehingga menurut saya kayaknya yang paling kita sembah itu sebetulnya ya Roh Kudus itu, Mbak. Mohon penjelasan. Itu pandangan Bapak itu salah. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan tidak ada juga Rasul yang mengajarkan demikian. Jadi tolong pandangan Bapak yang sesat itu dibuang jauh-jauh. Karena yang benar itu adalah Sang Bapa itu memiliki firman sehingga dia berfirman, dan Sang Bapa itu memiliki roh atau nafas sehingga dia bisa menghidupkan segala sesuatu. Jadi kalau menurut Anda seperti demikian, Anda jatuh ke dalam kesesatan. Kita tidak boleh memahami Tritunggal dengan sesat seperti itu. Ya, karena Jadi Pak, saya kasih tahu Bapak, kenapa menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak diampuni? Karena melalui Roh Kudus ini kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak sampai kepada Sang Bapa. Ya. Itu. Jadi kenapa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus? Ketika kita sudah tidak percaya ke Yesus itu adalah Tuhan, itulah penghujatan terbesar. Maka bisakah kita diampuni kalau kita sudah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan kita? Ya tidak bisa. Karena kita sudah beda Tuhan. Ya. Boleh tanya satu lagi, Mbak? Boleh, silakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Gini Mbak, ketika saya baca Alkitab, saya merasa ada kontradiksi, mungkin karena saya tidak memahaminya. Salah satu contohnya gini Mbak, kita diperintah untuk memaafkan 70 kali 7 kali. Artinya banyak sekali memaafkannya. Tetapi ketika kita bersalah, seolah-olah tidak diampuni karena berarti kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Jadi kesannya apa yang mengajarkan itu? Ya. Kenapa yang mengajarkan seperti itu? Saya lupa ayat Alkitabnya, tapi kan kita diminta untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Ketika kalau kita nggak mengampuni, kita menyalibkan Yesus, dari mana ceritanya? Oke, mudah-mudahan lain kesempatan saya bisa tunjukkan ayatnya Mbak. Karena apabila orang telah mengenal Tuhan, terus meninggalkan Tuhan. Itu murtad Pak, bukan tidak mengampuni Pak. Di dalam Ibrani, yang menyalibkan Tuhan Yesus sekali lagi itu adalah orang yang murtad, gitu loh. Ya, jangan kamu ayat yang mana kamu campur ke yang mana, gitu. Oke.
Oke, iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Agatha. Terima kasih Pak. Ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Silakan Santo Gabriel, mau ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja bro. Oh iya, si Michael ternyata. Oke. Lanjut. Halo, Halo. Sam Kristen Pak. Kristen. Silakan, ada yang mau ditanya? Saya mau tanya tentang riba di dalam kekristenan ya. Jadi dulu saya terus terang pernah jadi rentenir, dan karena ada beberapa nggak usah ketawa Kak, emang dulu kan begitu. Jadi menurut pendeta saya itu dosa, akhirnya saya tidak melakukan lagi gitu Kak, kira-kira kan. Nah, tapi beberapa bulan belakangan ini ada teman yang buka usaha, terus butuh modal gitu lah istilahnya ya Kak Agatha ya. Terus saya kasihlah duit nggak seberapa gitu, tapi saya nggak minta bunganya, nggak minta persenan dari apa yang saya kasih, tapi dia datang setelah usahanya berhasil terus ngasih kayak uang tambahan gitu Kak. Apakah itu termasuk riba? Tanyakan apa? Oh, itu tidak riba, itu kan dia memberi dengan sukarela. Itu nggak apa-apa. Itu kan ucapan terima kasih dia kan di dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 37 ini dikatakan, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya yang dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Tapi kalau pemberian dia, kerelaan dia nggak masalah ya Kak? Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. 2 Korintus 9 ayat 7 Pak. Kerelaan Oke. hati. Oke. Thank you. Sama. Sang Bapa itu siapa, host? Sang Bapa itu adalah Allah. Bukan ini ya hostnya, bukan apa? Apa? Hubal. Maaf. Hubal. Ya, GWS siapa katanya? Halo, Syukur. Halo, Sam Kristen, Syukur. Islam. Nah, silakan mau nanya iman Kristen, silakan. Mau nanya, kan di dalam kekristenan Yesus itu dari umur 13 sampai 29 itu kurang diperhatikan riwayatnya itu ngapain ya. Setahu saya itu kan belajar terus menambang kayu terus apa gitu kalau nggak salah. Yang jadi pertanyaan, kok Tuhan bisa belajar, kok Tuhan bisa menebang kayu begitu? Gimana dalilnya Tuhan menebang kayu? Enggak, bukan maksudnya jadi tukang kayu Jadi kalau pohon nggak salah. ada ya? Oh, enggak ya? Gimana? Maksudnya Jadi apa tukang pertanyaannya? kayu kalau nggak salah. Iya. Karena pada iya, zaman tukang kayu. Terus, ya maksud saya kan statusnya Tuhan, Mbak. wah, keren dong. Tuhan saya bisa jadi tukang kayu daripada tukang ngemis. Itu kan daripada minta harta rampasan 1/5-nya, ya mendingan jadi tukang kayu nggak minta-minta. Mama Ya, itu kan statusnya bukan Tuhan. Soalnya ada, ini dibuka nggak ya ayatnya di Quran, di spill nggak sih? Untuk Allah dan untuk Rasulnya ada loh ayatnya. Loh, kerenan Tuhan saya dong, nggak pernah minta harta rampasan. Itu? Enggak. Di spill ayatnya. Nih, ada. Enggak, maksud saya itu kan statusnya itu Tuhan, anak Allah,
maksud saya kan dia ada fase belajar. Maksud saya kenapa Tuhan harus belajar lagi Karena gitu? dia kan mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, ya dia sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ya nggak masalah. Kalau Allah Tuhan bukan? Kalau Allah Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Jadi yang disembah Bukan, jadi Allah sama dengan Tuhan, bukan. Kayak seperti itu, Tuhan dan Allah itu dua hal yang berbeda. Makanya Yesus itu dikatakan Tuhan dan Allah. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaannya. Tuhan itu gelar untuk manusianya. Kalau dia yang hakikatnya atau kodratnya Allah, ya dia adalah Allah. Itu. Jadi Tuhan adalah Allah, enggak. Makanya kalian tuh selalu salah paham sama iman kami. Kalau Karena Roh kalian Kudus, menyamakan Tuhan sama dengan Allah. Betul. Ya. kalau Roh Kudus apa tuh? Rohnya Allah, Pak. Rohnya Allah, kalau Yesus firmannya Allah begitu. Firmannya Allah, betul. Berarti Yohanes 1 ayat 1, ayat 3 dan 4. tapi kenapa teman-teman Kristen kalau di gereja berdoanya ke Tuhan Yesus bukan ke Tuhan Allah? Ya, meminta kepada Tuhan Yesus sama dengan meminta kepada Bapa, karena Yesus satu di dalam Bapa dalam hakikatnya sebagai firman. Betul. Karena nggak mungkin Bapa itu tanpa firman, nggak mungkin Bapa itu tanpa Yesus. Karena Yesus adalah sabdanya Bapa. Dan Allah kami itu bukan Allah yang bisu. Allah yang satu seperti seonggok batu. Allah kami itu Allah yang hidup. Allah yang esa, tetapi keesaannya itu bagaimana? Dia aktif mencipta dengan berfirman, dan dia menghidupi dengan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Gitu. Jadi kami mengatakan Allah itu esa, itu memang begitulah kesan Allah itu dengan ketritunggalannya. Jadi Trinitas itu menggambarkan bagaimana Allah kami yang satu itu, Pak. Bukan tentang Tuhan itu satu doang seperti batu. Kalau Tuhan itu satu seperti batu, dia bukan lagi Tuhan. Gitu. Nah itu tadi ada yang di bawah yang bilang ya, Agatha ini kamu tuh sembarangan. Ini An-Anfal ayat 41. Ini saya bacain ya. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak yatim. Nih yang bilang spill ayatnya ada. Ini An-Anfal nih, An-Anfal 41. Enggak, itu bagi hasil ya. Saya memang tukang kayu, tapi dia nggak pernah minta ini. Kamu harus baca tafsirannya juga, jangan baca begitunya doang. Saya cuma bilang ini, Tuhan saya nggak apa-apa jadi tukang kayu, yang penting nggak minta 1/5 dari harta rampasan gitu. Lebih parah ternyata dari 10% persepuluhan ya. Ya nggak mungkin lah. Allah butuh uang. Itu kan ada tafsirannya. Maksud saya tuh jangan asal baca gitu aja. Itu ada tafsirannya. Saya nggak mau Jadi mengerti. baca aja, nunjukin aja. Kalau seperti apa tafsirannya itu ya urusan kalian lah. Yang penting Tuhan saya nggak pernah meminta 1/5 harta rampasan untuknya gitu. Ya memang Tuhan Yesus jadi tukang kayu nggak apa-apa. Itu aja. 20%. Tadi yang dimaksud batu itu tadi apa? Kita menyembah batu gitu. Nggak ada, Pak. Analogi batu itu kan kesatuan Tuhan itu bukan kesatuan batu. Jangan langsung baper. Oh pernah. Enggak kan tadi nyenggol batu pasti kan. Ada kami bilang, emang ada kami bilang menyembah batu? Kan nggak ada. Tapi ketuhanan Allah itu bukan seperti kesatuan Tuhan Allah itu, keesaan Allah itu bukan seperti keesaan batu. Batu itu kan tanpa firman, tanpa roh. Nah Allah itu dengan firman, dengan roh gitu loh. Jangan langsung maksudnya nggak mati seperti ini batu kristal saya ini. Iya. Kalian kan nggak bisa Ini ngomong batu saya. Boleh nanya lagi gini. Kan kalian itu di gereja-gereja itu ada patung Yesus yang disalib ya kalau nggak salah. Nggak ada. Setuju? Nggak ada, di gereja saya nggak ada. Aku setuju. Ada kok. Kok maksa kau di gereja aku nggak pernah ada patung? Ya mungkin di gereja Anda nggak ada. Ya. Maksud saya kan itu wajahnya berbeda-beda. Setiap pemahat kan nggak mungkin sama tuh. Loh masalahnya Masa di kalian? tempat saya nggak ada pahatan patung. Aku mau nanya.
Mau nanya apa? Pahatannya beda-beda. Pahatan apa orang di rumah saya nggak di Enggak, pahatan. ini ya mungkin Pak kalau mau nanya itu jangan ada pahatannya. Di sini nggak ada pahatannya. Mungkin paha yang lain kau tanya. WWS ya Pak ya. Semoga cepat sembuh. Nggak ada. Mungkin maksudnya ikon itu ekspresi teologi. Pahatan. Masa Iya, ikon iya, dipahat? Iya. Oh, cari Ya aja. maksudnya ini ya satu tema lah ya tentang ikon. Kenapa sih mukanya beda-beda? Itu kan ekspresi teologi dalam warna kan. Jadi bukan real fotonya Tuhan Yesus seperti itu. Itu ekspresi teologi yang dilukiskan dalam sebuah warna gitu loh. Justru aneh kalau ada yang mukanya di blur gitu kan, di burmin itu bisa tutupi lampu dibegal. pijar. Kalau ditutupi lampu pijar kita jadi bingung Pak. Ini burung nasar kah atau apa gitu loh. Kalau yang mukanya di burmin itu biasanya begal Pak, sama tukang perkosa anak itu. Kami cuma bercanda loh, nggak serius kami loh. Lanjutlah. Silakan Aska. Silakan. Ya Bu. halo, mau tanya nih, Yesusku adalah Allah, maksudnya apa ya? Allah nggak ada awenya di sini. Yesusku adalah Allah. Yalah, ya Lidah saya elah. nggak Ya udah. bergelombang soalnya nggak bisa. Ya, Yesusku adalah Allah. Ya. Nah, maksudnya apa itu? Ya memang Yesusku itu Allah. Kok maksudnya apa? Ya itu adalah hakikatnya. Hakikat apa hakikat? Hakikat itu adalah kebenarannya. Tahu dari kebenaran dari mana? Ya karena dia adalah Allah. Dia menyatakan kebenaran itu. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Wih, Kebenaran maksudnya apa itu? Kebenaran dia ya dia sang kebenaran. Segala apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran. Arti kebenaran Makanya itu Yesus apa? ini nggak pernah bohong. Tidak ada dusta, tidak ada tipu dalam mulutnya. Arti kebenaran apa? Ya tidak salah. Yesus nggak salah berarti. Emang nggak pernah salah dia. Kapan itu salah? Tahu dari mana? Ya apa coba kesalahannya kalau kamu ngira dia ada Lah, salah? saya nanya. Kalau dari mana? Karena memang tidak ada. Dia tidak memiliki kesalahan. Dalilnya pun ada. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Tidak ada salah. Tidak ada tipu di dalam mulutnya. Tidak ada dusta di mulutnya. Pengadilan Roma pun nggak bisa membuktikan dia bersalah Pak. Roh bersalah maksudnya apa itu? Berdosa. Ya kalau tidak bersalah ya benar lah. Cemana kau, gewe? Nggak salah ya benar. Gimana sih Pak? Gimana sih, Bersalah, Pak? Nah, manusia bersalah. ini ya Pak, Tahu kenapa dari dikatakan roh bersalah Yesus di itu mana? kebenaran? Karena memang Yesus itu benar-benar disalib seperti yang dinubuatkan Musa, seperti yang dinubuatkan Daud. Tidak pernah Yesus itu diserupakan. Itu adalah kebohongan dan kesalahan. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah semuanya benar. Sebab Allah itu adalah sang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hidup loh Pak. Jadi Bapak kalau mau memperoleh hidup, percayalah kepada Dia yang hidup Pak. Bangkit pada hari ketiga bukan malah membusuk, dimakan belatung. Ya. Nah itu betul. Ketika dia ya menjelang hari di mana dia mau disalib ya, beberapa hari sebelum dia disalib, dia sudah mengatakan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk didera dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar terjadi. Berarti dia adalah sang benar itu, sang kebenaran. Makanya dia tidak pernah berkata dusta. Karena Bapa segala dusta adalah Syaiton. Nirojim. Gitu. Oh, kalau Yesus bilang sesungguhnya anak manusia akan disalib, ya benar disalib. Anak manusia akan mati, ya benar mati. Lupa. Dia nggak pernah berdusta. Waktu dia juga mengatakan akan kuruntuhkan bait Allah. Oh, benar kan runtuh kan? Dan akan kudirikan dalam 3 hari, bangkit dia. Semua yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran.
Ada lagi Pak? Pak Andul. Silakan Pak Andul. Kalau jadi kalimat itu ada kata-kata. Katanya itu aja diartikan ngerti nggak dari kalimat itu? Yang barusan tadi di narasi. Narasi apa tuh? Ya tadi banyak omongannya itu tahu nggak artinya per kata. Tahu lah. Masa aku mengatakan sesuatu yang tidak Coba. perlu? Nah itu coba. Oke. Anda mau nanya apa lagi? Kowe ngomong apa toh? Yesusku adalah Allah katanya. Terus Nah, itu. kenapa kok risih sih Pak? Kalau Yesusku Allah kenapa? Kok sibuk kali sama iman orang? Kalau Yesusku Allah terus Mak kenapa? Kok marah ngamuk? Bukan yang ngarah, Aku jangan nggak mengerti nangis. toleransi Pak. Bukan yang nangis kan Tuhan nangis. orang pun sibuk kali kau debat. Emang sibuk lah hidup kau, nggak bahagia kali hidup kau Pak. Nggak puas sekali kau sama Tuhanmu sampai Tuhan orang pun mau kau debat. Kenapa? Ini kan Enggak cukup kesempurnaan ini di punya Bapak, apa masih kurang? Nggak sempurna kali rupanya imanmu sampai sibuk kau ngurusin Tuhan. Kalian lah yang aku tengok paling sibuk ngurusin Tuhan kali. Bapak itu kalau mau nanya, mau tahu, kita kasih tahu, bukan malah menghina Tuhan kami, mendebat Tuhan kami, gitu loh. Tahu kalau Ada mau mendebat artinya Tuhan menghina, kami, ada artinya kau bisa kena menanya. pasal penistaan. Kalau mau debat bahasa Tuhan kami. nista itu mau bertanya beda. Oh, soalnya sekarang lagi musim, Pak. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen dilapor. Itu Kan sekarang itu. hati-hati aja. Giliran kalau Kristen ngejawab, kalian panas. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan, kalian lapor. Gitu. Kalian itu artinya apa? Kalian jangan nebak-nebak, kalian lapor. Ya, itu kalian adalah cempedak. Nah, itu makanya setiap kalimat itu harus Cempedak diartikan. yang suka sekali nanyain iman orang dijelaskan tapi ngeyel, itulah cempedak. Baunya kemana-mana udah nggak enak, banyak belatungnya itu. Pernah lihat Pak belatung nangka? Nah itulah itu di cempedak itu banyak sekali belatung-belatung. Masalahnya Mau ngobrol. Makanya kalau mati membusuk makan belatung juga. Coba saya ngobrol sama yang hebat ya. Kalau kau mah bisanya cuman Apa? ya kasih cetek. Coba Elia di atas. Mak cetek nggak tuh ya? Parah ini. Ngeri Elia, hati kau Elia. Subuh itu. Ya. Yesus adalah Allah. Itu maksudnya apa? Yesus adalah Allah, Pak, bukan Allah. Jangan digulung lidahnya Pak, itu kebiasaan digulung sih. Sekali-sekali kalau orang bicara didengar, jangan situ aja yang bicara. Gimana GWS Pak, GWS. Nah itu kan judulnya di atas gitu. Yesus adalah Allah. Memang betul Yesus adalah Allah. Lalu Dia kasih pengertian coba. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Itu Ada firman sama yang- seperti Bapa. Dengar dulu. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti firman Bapa juga manusia, roh Bapa juga manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Allah pun begitu. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pasti Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Begitu. Muter-muter aja ya. Oh, Masalah sama kau Pak, udah lah Pak. Ini mau bagus banyak-banyak. semua salah. Kau yang salah. Muter-muter, nanti jawab singkat, kau terlalu nggak jelas atau inilah ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Tapi emang Islam nggak nggak nyampe, terima, Pak. kita dibilang muter. Besok-besok Pak, kalau beli kipas, Bapak jangan yang muter. Capek Bapak, jadinya kan sakit kayak sekarang ini ya. Biarkan kipasnya yang muter Pak. Bye, GWS ya Pak ya. Ketemu Pak. GWS ya, GWS. GWS lah.
Emang nggak ada yang sempurna. Kadang perlu omega 3 ya, biar dari ikan ya. Minyak ikan lah Bu. Bapak masih di mana? Masih di Masih di tempat apa? perkebunan ya. Halo, Riz Jul. Halo Kak. Halo. Ya malam, saya mau tanya tentang tadi kalau nggak salah pas dari Kak Agatha bilang bahwa penyaliban Yesus itu atau kemesiasan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Itu pada ayat berapa? Dan kalau nggak salah saya pernah baca pada kitab Musa dibilang 11 di situ dalam kitab Musa menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia, sedangkan pada iman kekristenan Allah itu menjelma menjadi manusia dalam bentuk firman-Nya dalam bentuk manusia itu bagaimana Kak? Allah menjadi manusia sama nggak dengan Allah bukan manusia? Beda kan? Beda kan? Jangan ngopi kau apa? Siapa namamu? Maksudnya gimana dalilnya penyaliban itu di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Itu nubuatnya. Nah, lalu Allah bukanlah manusia memang, makanya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus nggak pernah dibilang Yesus adalah Allah yang berubah menjadi manusia, nggak ada. Allah mengambil rupa manusia. Jadi keilahian Yesus itu tidak berubah jadi manusia, tetapi menambahkan kodrat manusia. Ini saya kasih contoh nih ya. Anggaplah saya ini Allah, ini manusia. Saya tambahkan, saya ambil kodratnya. Saya berubah nggak jadi ini? Sehingga saya menjadi manusia? Bukan. Ya dia ngopi dulu. Saya lagi nyimak. Enggak, karena kalau di compare tadi kan Kaelia bilang bahwa Yesus itu mengaku aku adalah Tuhan dan Allah, sedangkan dalam kitab Bilangan itu Allah bukanlah manusia. Justru gitu. karena Jadi, Allah gini. Justru karena Allah itu bukan manusia, maka dia datang menjadi manusia. Paham nggak? Justru karena Allah itu bukan manusia, makanya dia datang di dalam daging, mengambil rupa manusia, menambahkan kodrat kemanusiaan. Iya. Kalau Allah